memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara datang. Kami Bang, sebentar lagi kita akan berkunjung di Raha secara sama-sama. Kita akan mengetahui sejauh mana kerusakan jalan Tamboraha. Kami tidak ingin kunjungan kedua kali Gubernur Sulawesi Tenggara di Kabupaten Muna. Kita merasakan hal yang sama. Tentunya saya atas Manta Dewa, representatif dari masyarakat Kabupaten Muna, ingin menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara bahwa tolong Pak, tolong kami sudah cukup menderit. Pikirkan bagaimana kemudian jalan Tamboraha itu jalan Tamboraha itu diaspalkan. Ya, kami juga butuh komitmen, kami butuh komitmen kepada Gubernur Sulawesi Tenggara karena sudah sekian lama kita menanti bagaimana jalan Tamboraha itu diaspal. Sudah sekian lama Pak, olehnya itu hari ini kita bertemu wajah yang Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih. Kami minta komitmen secara komitmennya, bukan komitmen secara politis. Minta apa? Sedikit, sebentar. Kita minta komitmen secara politik. Kita minta komitmen yang bukan komitmen secara politis. Dan kita minta pembangunan solusinya secara fisik. Itu yang kita minta, Pak. Kita harapkan. Baik, terima kasih saudara-saudaraku semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Muna beserta seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Alhamdulillah saya pada kesempatan ini sudah bisa kembali datang mulai dari Tampo. Kenapa saya datang melalui Tampo? Karena saya tahu ada satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi, dan karena itu saya datang untuk melihat situasi khususnya jalan dari Tampo ke Raha. Untuk saya sampaikan bahwa kehadiran saya di sini, saya ingin meninjau secara langsung sekaligus melihat dan mengambil keputusan di dalam mengarahkan seluruh aparat saya di pemerintah provinsi maupun berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten bersama-sama dengan Pak Bupati untuk segera menjawab permasalahan yang kita hadapi. Saya tahu dan saya tidak ingin menyalahkan atas apa yang sudah terjadi selama ini sehingga pengaspalan jalan kita terhambat. Karena menyalahkan sesuatu yang lalu tidak akan pernah memberikan solusi atau jalan keluar atas apa yang kita rasakan sekarang. Kecuali adalah berusaha keras untuk mencari jalan penyelesaiannya. Tuhan berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap kesulitan, insya Allah ada kemudahan yang Tuhan akan berikan. Karena itu, saudara-saudaraku semua, pemerintahan tidak bisa kita membalik tangan. Ada hal-hal atau pekerjaan yang bisa kita kerjakan secara cepat, tapi ada pekerjaan yang harus kita kerjakan menurut aturan atau tahapan-tahapannya. Nah, karena itu termasuk penyelenggaraan pembangunan, ada proses perencanaan, kemudian ada proses penyiapan administrasi dan seterusnya yang membutuhkan waktu. Bahwa memang masyarakat membutuhkan segera kita pahami. Dan bukan hanya masyarakat yang merasakan, pemerintah pun juga sangat merasakan ini. Akses jalan yang tidak terbangun dengan baik itu mempengaruhi aktivitas seluruh kegiatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Nah, khusus untuk jalan kita, Raha Tampo, saya jamin, dan ini bukan janji politik.
selambat-lambatnya Februari Maret pelaksanaan fisik sudah mulai berjalan. Kenapa harus Februari Maret? Karena sekarang kita masih sementara membahas APBD dan pemerintah provinsi terus mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi yang lalu, dan sekarang sudah ada titik terangnya di mana poros ini sedang ditender kembali di Jakarta, dan ada sebagian poros yang tidak terbiayai oleh bantuan luar negeri, ini sepenuhnya akan dibiayai oleh APBD provinsi. Kita tidak bisa mengerjakan duluan meskipun ada teman-teman rekanan yang bisa mengerjakan, karena itu kita akan bermasalah secara hukum. Harus ditetapkan dulu APBD-nya, kemudian ditender, dan proses tendernya minimal memakan waktu 2 bulan, lalu pelaksanaan fisik baru bisa kita laksanakan. Sehingga saya perkirakan paling lambat akhir Februari pelaksanaan fisik sudah bisa mulai dijalankan. Akhir Februari 2010 ya, akhir Februari. Kalau sekarang sudah tanggung, tidak ada lagi anggaran kita untuk itu. Jadi paling lambat akhir Februari itu semua sudah berjalan normal. Bahkan bisa jadi lebih cepat. Tapi saya lebih baik memberi range waktu yang kira-kira tidak akan membuat saudara-saudara semua merasa dibohongi atau dikelabui oleh pemerintah. Pemerintah bekerja untuk kepentingan kita semua. Khusus untuk saudara-saudara saya di Rahat, tidak perlu ragu. Saya tidak mungkin akan melepaskan hubungan emosional saya dengan Muna secara keseluruhan. Saya tahu saya datang dari mana. Karena itu saya akan durhaka kalau saya melupakan sumber asal saya datang dari mana dan misi apa yang saya bawa untuk kepentingan kita semua. Namun sekali lagi saya minta pengertian kita untuk kita sama-sama bersabar, beri kesempatan kepada pemerintah, kepada saya, kepada Pak Bupati untuk berjuang semaksimal mungkin dalam rangka membangun kemaslahatan daerah yang kita cintai. Dengan dukungan saudara-saudaraku semua, insya Allah pembangunan kita akan lebih cepat dan lancar, dan kita semua akan merasakannya sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami. Silakan berkomunikasi terus dengan saya. Kalau ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, baik melalui telepon, melalui surat, atau mungkin datang kepada saya di kantor di Kendari, semuanya akan terbuka dan saya akan memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga proses administrasinya itu kan makan waktu kurang lebih 50 hari. Pas Januari ya ditetapkan masa berlakunya itu langsung berjalan ya. Oke, jadi kita lebih percepat dulu. Tangan buat gubernur ya. Kita sudah harapkan juga ini janji pada orang. Tanah Muna ini tanah berkah ini. Iya, tanah berkah ini. Karena kita sudah cukup, untung Pak Gubernur masih sempat ketemu dengan kita.